Om Swastiastu. Sebelum saya mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Budak Utari, nomor absen 8. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai paragraf narasi. Pengertian paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang dirangkai peristiwa dalam waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal atau tengah atau akhir. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf narasi. Yang pertama berupa tentang peristiwa atau pengalaman penulis. Yang kedua, paragraf narasi menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. Yang ketiga, dirangkai dalam urutan waktu secara kronologis dan jelas di mana bagian orientasi, klimaks, atau resolusi. Yang keempat, memiliki unsur-unsur seperti tokoh, latar, atau konflik, dan sudut pandang pengarang. Yang kelima, biasanya terdapat cukup banyak kalimat langsung dalam paragraf. Yang keenam, memiliki nilai estetika. Di dalam paragraf narasi, penulis bisa lebih membebaskan dan lebih kreatif dalam pengembangan mengemukakan diksi. Yang ketujuh, berusaha menjawab sebuah pertanyaan yang terjadi. Yang selanjutnya ada jenis paragraf narasi. Yang pertama, narasi exploratoris. Memiliki tujuan mengubah pikiran pembaca dan mengetahui kisah yang disajikan dalam teks. Narasi eksposisi bersifat generalisasi dan biasanya menyampaikan proses umum yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang berlangsung. Narasi eksposisi dibagi menjadi dua. Yang pertama, narasi ekspositoris umum merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kurung fakta dan bisa dialami oleh siapa saja. Contohnya adalah narasi tentang pengalaman sekolah, pengalaman pariwisata. Yang kedua, narasi ekspositoris khusus merupakan pengalaman untuk dan menarik yang hanya selama ini seseorang tidak dapat diulang kembali. Tidak semua orang pernah mengalami peristiwa tersebut. Contohnya adalah pengalaman pergi ke luar negara dan pengalaman tentang pesawat terbang. Yang selanjutnya ada narasi sugestif, merupakan suatu rangkaian peristiwa yang disajikan sehingga merangsang daya khayal dalam kurung imajinasi para pembaca. Yang selanjutnya, narasi informatif adalah narasi dengan upaya yang memberikan penjelasan tentang maksud tertentu, menyampaikan amanat terselubung kepada pembaca. Yang selanjutnya ada struktur narasi. Adapun struktur narasi dari penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada orientasi. Orientasi pada paragraf narasi berisi pengalaman tokoh, setting, latar, tempat, latar cerita, latar waktu, dan berbagai komponen awal mengenal cerita lainnya. Yang selanjutnya kedua ada komplikasi. Komplikasi dalam baca memuat problem atau pokok persoalan yang ada dalam cerita. Yang ketiga ada resolusi. Resolusi memuat jalan keluar atau pemecahan konflik yang diceritakan pada bagian komplikasi. Yang keempat ada kode atau ending. Yang keempat, kode ending merupakan bagian yang pada akhir karangan atau cerita. Selanjutnya, berikut ini merupakan unsur-unsur narasi. Yang pertama, tema. Tema adalah pokok pembicaraannya menjadi dasar pencerita penulis. Yang kedua, ada alur atau plot. Alur atau plot adalah jalinan cerita, bagaimana cerita disusun sehingga perihal demi perihal dapat terkoleksi dengan baik. Yang ketiga ada waktu atau karakter. Berhubungan dengan waktu, perilaku, atau tokoh dalam suatu narasi. Yang keempat ada suasana. Berhubungan dengan kesan yang disampaikan sehingga pembaca dapat ikut menceritakan dan merasakan suasana dalam pelaku. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang berhubungan dengan di mana penulis melihat satu kejadian
dia boleh memegang sudut pandang orang pertama ataupun orang ketiga. Yang selanjutnya, kaidah kebahasaan paragraf narasi. Berikut adalah kaidah kebahasaan paragraf narasi. Paragraf narasi dominan menggunakan kata penghubung atau urutan waktu, seperti pertama-tama, lalu, kemudian, selanjutnya, akhirnya, ketika. Yang selanjutnya, paragraf narasi menggunakan kata kaidah, kata sifat, frase, atau klausa sesuai topik, sudut pandang objek yang dirasakan. Selanjutnya, paragraf narasi mengandung kata kerja transif atau intransif sesuatu kebetulan. Yang selanjutnya, paragraf narasi menggunakan kata kaisan dalam kurung metafora sebagai penambah cipta rasa penyampaian cerita. Selanjutnya, cara penulisan narasi. Adapun langkah-langkah cara penulisan paragraf narasi adalah sebagai berikut. Yang pertama menentukan tema pesan yang disampaikan lebih dahulu. Yang kedua, kemudian menetapkan sasaran pembaca. Yang ketiga, merancang peristiwa yang akan dijelaskan dalam buku skema alur. Yang selanjutnya, pembaca peristiwa utama ke dalam bagian awal pengembangan bagian akhir cerita. Selanjutnya, merinci peristiwa utama ke dalam peristiwa sebagai pendukung cerita. Yang selanjutnya, menyusun tokoh atau watak latar sudut pandang. Selanjutnya, tahu atau tanda pada kalimat, dan lain-lain. Jadi, setelah memiliki topik, akan dibentuk menjadi paragraf narasi. Mulailah merancang kerangka. Kerangka akan tentu saja terlebih dahulu mengumpulkan materi sebagai bahan kerangka tersebut. Dikembangkan menjadi karang utuh. Selanjutnya, menyunting paragraf narasi. Proses berkarya hendaknya diakhiri dengan menyunting hal yang penting ini agar hal yang bagus. Oleh karena itu, setelah menulis paragraf narasi, seseorang penulis melakukan penyuntingan. Hal-hal yang perlu disunting adalah penggunaan ejaan, kekosakataaan, tata bahasa, keterpentensi isi, dan pola paragraf. Tujuan paragraf narasi. Tujuan menulis kerangka narasi cerita fundamental yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hendak memberikan informasi atau wawasan dan memperluas pengetahuan. Yang selanjutnya, memberikan pengalaman ekstasi kepada pembaca. Contoh narasi. Berikut adalah contoh karangan narasi. Suatu pagi pergilah Mona ke pasar menggunakan sepeda motor buntutnya. Sesampainya di pasar, dibelilah kebutuhan hidupnya. Mendengar sang bapak yang sedang sakit, setelah semua barang-barang yang ia kembali mengendarai sepeda motornya kembali ke rumah dengan hanya sebuah gubuk kecil di pinggir desa. Pada contoh narasi di atas menceritakan seorang bernama Mona yang pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan hidupnya, dan kemudian peristiwa itu, kejadian tersebut memiliki urutan hingga terbuktilah kronologi. Yang pertama, paragraf narasi sugestif. Paragraf narasi yang menggambarkan rangkaian peristiwa yang tersusun sedemikian rupa untuk merangsang kaya layak pembacaan akan peristiwa tersebut. Tujuan utamanya adalah yang pertama memberikan makna atas kejadian sebagai suatu pengalaman. Yang kedua, untuk menjelaskan sebuah proses rangkaian peristiwa. Jenis paragraf narasi ini ditemukan oleh cerita, roman, cerpen, hikayat, dan novel. Contoh paragraf narasi sugestif. Aku sedang menunggu di sudut bisa di kafe langganan kami. Ketika ku dapati dia akan terlambat 10 menit dari jadwal pertemuan. Setelah bertemu, kami memesan kopi kesukaan masing-masing. Yang kedua, paragraf narasi eksplositoris. Sebuah paragraf narasi yang berisi rangkaian tindakan untuk disampaikan secara informatif sehingga pembaca bisa memahami peristiwa yang sedang terjadi dengan
tepat. Tujuan utama dari jenis-jenis paragraf narasi dan contohnya ini adalah untuk menyampaikan sebuah informasi tentang kejadian aktual sehingga membuat pengetahuan pembacanya bertambah. Paragraf ekspositoris biasanya ditemukan oleh biografi dari lain autobiografi. Ciri-ciri paragraf ekspositoris yaitu bertujuan untuk menjelaskan pokok persoalan materi pembuatan informasi. Selanjutnya, hanya memberitahukan informasi tanpa berusaha mempengaruhi. Selanjutnya, menggunakan data informasi yang benar dan dijabarkan lebih atau secara rinci. Contoh singkatan paragraf ekspositoris yaitu ternak ayam tidaklah sesulit yang mungkin dibayangkan banyak orang. Bagi orang yang baru memiliki beternak ayam, pertama langkah yang harus dilakukan yaitu semua dengan kebutuhan pembuatan kandang ayam seharusnya diberi lampu untuk menghangatkan suhu badan ayam. Selanjutnya, ayam diberi makan teratur dan kandangnya selalu dibersihkan secara rutin agar terhindar dari penyakit. Yang ketiga, paragraf narasi informatif. Paragraf narasi informatif yaitu paragraf yang dituliskan untuk menyampaikan informasi kepada pembacanya. Penulis harus menuliskannya secara rinci agar dapat menambah pengetahuan wawasan pembaca seperti contoh paragraf narasi dan deskripsi. Contoh, minuman berenergi kerap menjadi andalan untuk sebagian banyak orang yang memiliki aktivitas tinggi untuk menghindari kondisi fisik yang menurun. Karena banyaknya kegiatan, minuman energi sering dijadikan sumber ketahanan fisik dan sebagaimana pencegahan rasa untuk agar tetap bersinergi dan bekerja keras dengan tuntas. Selanjutnya, keempat ada paragraf narasi artistik. Paragraf narasi artistik merupakan sebuah narasi yang ditulis untuk menyampaikan pesan atau nasihat yang terkandung dalam narasi tersebut untuk memberikan pengalaman kepada pembaca. Selanjutnya, kutipan roman salah satu asuh Abdul Muiz sebagai contohnya, tamat sekolah rendah berpindah ia ke HBS yang dijalaninya selama 3 tahun sebab ibunya berasa sudah tua dan lama pula merindukan anaknya. Maka sekolah Hanafi diputuskan saja di situ dan pertolongan sahabat-sahabatnya karena sangat pula ibunya meminta dapatlah ia menjadi klerek di kantor asisten dan residen Solo. Sebagai salah satu contoh kutipan tersebut, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup untuk Prama Santi. Om Santi Santi Santi.